Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبعد, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang paling agung sehingga kita bisa berkumpul untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat Jumat secara berjamaah. Namun ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat keislaman. Kita bisa menjalankan peribadatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita sebagai orang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini bahwasanya nikmat yang sekarang kita rasakan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan hamdalah. Kemudian kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, banyak dari kaum muslimin ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, mereka salah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berani menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan pula. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami menasihati diri kami pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur misalnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang. Maka sudah kita buat apa? Kita sudah persembahkan apa untuk Allah Subhanahu wa taala nikmat umur? Kita sering mengatakan ketika ada makanan sisa, kita katakan mubadzir. Tapi kita tidak pernah perhatian ketika umur kita buang sia-sia, kita tidak pernah mengatakan itu mubadzir. Umur kita, waktu kita hidup di dunia sementara 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, setelah itu sudah meninggalkan dunia.
Dunia bukan tempat untuk menetap, tapi dunia adalah untuk tempat kita meninggal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang, maka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tak lupa khotib menyampaikan, mewasiatkan, menasehati diri kami pribadi dan khususnya untuk jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa sering kita dengarkan, kalimat takwa sering kita kaji, akan tetapi buah dari ketakwaan itu belum nampak. Kalaulah kita betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan muncul barokah dari langit maupun dari bumi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, banyak di antara kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman cinta mereka cinta palsu. Apakah kita lupa dengan beberapa ulama mengatakan di dalam syairnya, ta'sil ilaha wa anta tudhir, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah engkau adalah orang yang paling alim, seolah-olah engkau adalah ahlul ibadah, tapi engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza mukhalun fil qiyasi badi'u. Maka ini tidak bisa dikiaskan dengan kias apapun. Sangat bohong, ngapusi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalaulah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu benar, jujur, apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan kita, maka kita pasti akan mentaati siapa yang kita cintai. Kita ngaku, kita teriak-teriak cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi mana buah dari kecintaan itu? Sudahkah kita pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita maksimal, bekerja maksimal untuk menjalankan sunnah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mari introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita, amalan kita sudah sesuai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah sesuai dengan ajaran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan kabar, kita sering mendengarkan saudara-saudara kita, teriakan saudara-saudara kita minta tolong. Kita sering mendengarkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih sering mendengarkan kabar banyaknya musibah, banyaknya bencana. Dalam waktu 2 bulan terakhir ini kita sering mendengarkan kabar-kabar adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kita disuguhkan, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya gerhana bulan. Maka kalau kita betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasa takut
merasakan sebagaimana dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, sebagaimana baginda Nabi dan para sahabatnya dulu pernah terjadi di zaman mereka, terjadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut waktu itu, mondar mandir, hati beliau gelisah, takut akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuman datang yang mengaku umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan, kita masih asik untuk melihat. Tidak ada terbesit dalam hati kita rasa takut. Tidak ada terbesit dalam hati kita rasa kita introspeksi diri apa yang menjadi kesalahan kita. Kita tidak sadar bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan kepada kita gerhana bulan. Enggak cukup sampai situ. Kemudian kita masih disuguhkan dengan adanya fenomena alam. Gempa di mana-mana, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara kita di Cianjur dan lain sebagainya kesabaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Kita berdoa kepada mereka, untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang meninggal dikarenakan adanya gempa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa azwajan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhhum min adzabin nar. Dan semoga adanya gempa di mana-mana ini menjadi tadzkirah bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an adanya gempa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Nanti di hari kiamat, Allah menggambarkan di hari kiamat nanti. Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan ketika bumi digoncang-gancingkan, bumi hancur luluh. Kemudian gunung-gunung pada berterbangan, gunung-gunung pada hancur dan berterbangan. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda itu semua sudah nampak sekarang. Adanya gempa kecil-kecilan. Bagi siapa saja yang mau mengambil ibrah dari itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada kita semua, ini loh, ketika nanti hari kiamat bumi itu hancur dan mengeluarkan semua barang-barang berat di dalam apa yang ada dalam bumi, menghancurkan semua langit dan bumi. Apakah kemudian kita lupa dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa takthuruz zalazil. Apakah kita lupa bahwa salah satu tanda terjadinya hari kiamat adalah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang kita sudah merasakan, kita melihat, kita menyaksikan para guru kita, asatidz kita, masyayikh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang lebih dahulu. Ini adalah salah satu ilmu dicabut di muka bumi satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Dan salah satu tanda yang lain adalah wataktur zalazil, banyaknya gempa bumi. Banyaknya gempa bumi. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah kita kemudian cukup melihat saja, kemudian kita cukup ini adalah fenomena alam sebagaimana yang disampaikan oleh ilmuwan, ini biasa, kejadian biasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ayo kita semua mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama yang bisa kita ambil dari banyaknya bencana, gempa, banjir, kebakaran dan lain sebagainya di negeri kita khususnya, bahwasanya semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya gunung, adanya matahari, bulan dan bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk hancur, hancur semuanya. Kemudian mari kita ambil dari pelajaran ini yang kita saksikan sekarang, banyaknya gempa dan lain sebagainya, musibah yang melanda negeri kita. Maka nggak ada kata lain kecuali ayo kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena adanya hal-hal yang seperti ini itu nggak terlepas daripada tangan-tangannya manusia. Banyaknya kemaksiatan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sebab agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini untuk menakut-nakuti hambanya. Seorang hamba itu ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, taat kepada Allah, bukan malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan yang betul-betul nampak, betul-betul ada samrohnya, betul-betul ada buah dari apa yang kita ucapkan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar atas adanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa awwalu ma usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi fi sirri wal alaniyah. Yang pertama kali saya sampaikan setelah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Fahiya uddah wa hiya mahbatul fadail wa mutanazzilul mahamid wa mab'adzul quwwah wa mi'rajus sumuwi wa la tufarritu. Maka marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menguatkan amalan kita, menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita mampu menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر للموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقم الصلاة